Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novaldi Arsanuddinsyah dengan NIM 12220713311 dari kelas Ilmu Hukum C akan menjelaskan fenomena sosiologi hukum dengan judul pungutan liar, salah satu bentuk korupsi penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik. Pungli atau pungutan liar adalah tindakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Praktik pungutan liar ini termasuk tindak pidana, dan praktik ini semakin merajalela pada pelayanan fasilitas publik. Beberapa instansi pelayanan publik seperti Samsat, kantor imigrasi, Disduk Capil, dan berbagai instansi pelayanan publik lainnya dinilai rawan dengan praktik pungutan liar. Hukum melalui perundang-undangan sebenarnya adalah pelembagaan kembali kaidah-kaidah yang ada di tengah masyarakat. Jadi setiap peraturan perundang-undangan yang lahir sejatinya tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Salah satu nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat adalah nilai-nilai yang ada di dalam ajaran agama. Terlebih lagi bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama yang dianut oleh warga tidak hanya berisi kaidah-kaidah yang mengatur tentang cara beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi berisi juga aturan-aturan tentang interaksi sosial yang ada di tengah masyarakat, bahkan mengatur tentang negara dan kebaikan dalam suatu negara. Dasar hukum pelayanan publik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pelayanan publik ini menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-undang ini ada standar pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Pungutan liar atau biasa disingkat pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum, tugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Kemudian ada beberapa penyebab mengapa pungli itu terjadi. Yang pertama, budaya korupsi. Dalam beberapa masyarakat, budaya korupsi telah menjadi norma, di mana pungli dianggap sebagai cara yang biasa untuk mendapatkan layanan atau fasilitas yang seharusnya tersedia tanpa bayaran tambahan. Kemudian yang kedua, upah rendah bagi pegawai pelayanan publik. Upah yang rendah bagi pegawai pelayanan publik atau pekerja di sektor yang rentan terhadap pungli dapat membuat mereka cenderung mencari cara lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan, termasuk dengan meminta pungli. Yang ketiga, kurangnya hukum dan penegakan hukum yang kuat. Kurangnya penegakan hukum yang kuat dan intensi efisien dapat menciptakan lingkungan di mana pelaku pungli merasa dapat beroperasi tanpa takut akan konsekuensi hukum. Kemudian yang keempat, kebutuhan mendesak atau tekanan ekonomi. Orang-orang yang menghadapi tekanan ekonomi atau memiliki kebutuhan yang mendesak mungkin rentan terhadap pungli. Mereka mungkin merasa terpaksa atau untuk membayar agar mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Kasus-kasus pungli yang sering terjadi bervariasi dalam konteks dan berskala. Tetapi di bawah ini adalah salah satu contoh kasus yang telah terjadi di kampus. Ya, artinya mengambil contoh dari kampus. Pungli dalam penyediaan pelayanan publik. Dosen maupun staf administrasi di dalam universitas mungkin meminta uang atau hadiah sebagai syarat untuk meluluskan atau mengubah nilai akademik menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Hal ini tentu saja melanggar etika akademik dan dapat merusak nama baik universitas tersebut. Sebaliknya, jika mahasiswa yang berinisiatif memberikan uang atau hadiah untuk mendapatkan perbaikan nilai, hal ini disebut sebagai penyuapan atau
gratifikasi. Artinya mahasiswa yang ingin memperbaiki nilai kemudian mendatangi dosen dengan maksud untuk memperbaiki nilai dengan memberikan hadiah ataupun uang. Dilarangnya kegiatan pungli didasari oleh serangkaian peraturan hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh, ada beberapa dasar hukum yang menjadi acuan pelarangan pungli, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau apapun yang tidak mengenakan hati, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.